Sebuah rumah mewah terlihat mengapung tenang di tengah lautan biru. Dari kejauhan, semuanya tampak aman, indah, dan menggiurkan. Harga murah, cicilan ringan, lokasi strategis. Tapi kamera perlahan menyelam ke bawah permukaan air. Di sanalah kebenaran tersembunyi. Bongkahan es raksasa bertuliskan sengketa, denda, dan sitaan siap menabrak kapan saja. Membeli rumah overkredit tanpa audit dokumen bukan investasi, itu perjudian. Anda sedang mengambil alih bom waktu finansial milik orang lain. Selama ini overkredit selalu dibungkus kata manis, jual beli rumah cepat, tanpa ribet, tanpa bank. Padahal secara hukum, ini bukan jual beli, ini oper alih resiko. Anda bukan membeli aset, Anda mengambil alih masalah. Ibarat membeli mobil yang BBKB-nya masih ditahar leasing, tapi uangnya Anda serahkan ke supir, bukan ke leasing. Posisi Anda kosong. Tanpa dokumen pengaman, Anda tidak punya kuasa apapun jika terjadi konflik. Mari lihat kisah nyata Pak Budi. 10 tahun ia membayar cicilan rumah dengan disiplin, tidak pernah telat. Hingga hari pelunasan tiba, ia datang ke bank dengan penuh harap. Namun sertifikat tidak diserahkan. Bank menolak. Nama Pak Budi tidak pernah tercatat sebagai debitur. Pemilik lama sudah meninggal tanpa surat kuasa. Tidak ada ahli waris yang mau bertanggung jawab. Aset miliaran lenyap hanya karena satu dokumen tidak pernah dibuat. Banyak orang merasa aman hanya dengan kwitansi bermaterai. Ada tanda tangan, ada materai, merasa sah. Padahal itu ilusi paling berbahaya. Kwitansi hanya bukti serah terima uang, bukan bukti peralihan hak atas tanah. Di mata hukum pertanahan dan bank, kwitansi tidak punya taring. Ia tidak bisa memaksa bank menyerahkan sertifikat, ia tidak bisa melawan ahli waris. Saat konflik datang, kertas itu tidak bernilai apapun. Karena itu, setiap overkredit wajib dikunci oleh 6 lapis perlindungan. Bayangkan 6 dokumen sebagai perisai yang mengelilingi rumah Anda. Tanpa satu saja, celah sengketa terbuka lebar. 2 di antaranya bahkan sering disembunyikan oleh notaris amatir karena dianggap tidak penting. Padahal justru di sanalah senjata rahasia penyelamat aset Anda berada. Kita akan membukanya satu persatu dengan standar cash up. Aturan mainnya sederhana tapi keras. Jangan pernah mentransfer Rp1 pun, bahkan booking fee, sebelum mata kepala Anda sendiri melihat fisik ke-6 dokumen ini. Bukan foto, bukan janji, bukan cerita. Video ini bukan hiburan, ini SOP keselamatan uang Anda. Ingat baik-baik, 6 dokumen atau tidak sama sekali. Di dunia overkredit, yang selamat hanyalah mereka yang disiplin. Langkah pertama dalam overkredit bukan melihat rumah, tapi memastikan siapa manusia di baliknya. Banyak pembeli terlalu cepat percaya karena penjual terlihat ramah dan meyakinkan. Padahal, dalam hukum properti, wajah ramah tidak punya nilai. Yang diakui hanya identitas sah. Jika subjeknya salah, seluruh transaksi otomatis cacat. Rumah semahal apapun tidak ada artinya jika Anda bertransaksi dengan orang yang tidak berhak menjualnya. Jangan pernah puas hanya dengan KTP. KTP hanyalah satu potongan kecil dari puzzle hukum. Wajib minta kartu keluarga dan buku nikah. Kenapa? Karena rumah yang dibeli saat pernikahan adalah harta bersama. Artinya, hak kepemilikan melekat pada 2 orang. Jika hanya satu pihak yang menjual tanpa persetujuan pasangan, transaksi bisa dibatalkan kapan saja lewat pengadilan. Banyak rumah disita bukan karena utang, tapi karena pasangan yang merasa dikhianati. Perhatikan status di KTP dengan cermat. Jika tertulis kawin, tapi penjual mengaku sudah cerai atau lajang, jangan lanjut sebelum ada bukti hukum. Cerita lisan tidak berlaku, yang sah hanya akte cerai. Ketidaksesuaian status adalah tanda bahaya serius. Banyak pembeli terjebak konflik karena mantan pasangan muncul bertahun-tahun kemudian dan menggugat rumah yang sudah ditempati. Selanjutnya, cocokkan wajah penjual dengan foto di KTP dan buku nikah secara fisik. Jangan malas, waspadai modus joki atau sindikat yang menggunakan orang lain untuk menerima uang. Dalam banyak kasus, uang DP diterima orang yang bukan pemilik lalu menghilang. Saat masalah muncul, Anda baru sadar tidak pernah berhadapan langsung dengan pemilik sah. Validasi biometrik sederhana ini sering dianggap sepele, padahal krusial. Jika debitur asli sudah meninggal, seluruh skema berubah total. KTP tidak lagi berlaku. Dokumen wajib berganti menjadi surat keterangan waris. Semua ahli waris yang tercantum harus hadir dan setuju.
Satu saja menolak, transaksi berhenti. Tidak ada jalan pintas. Banyak pembeli nekat hanya berurusan dengan satu anak, lalu terjebak sengketa keluarga bertahun-tahun. Jika pasangan penjual tidak bisa hadir, jangan terima surat izin tulis tangan. Wajib surat persetujuan notarial. Dokumen ini melindungi Anda dari gugatan di masa depan. Terakhir, bandingkan alamat KTP dengan lokasi rumah. Penjual yang sulit dilacak adalah resiko jangka panjang. Overkredit bukan sprint, ini maraton belasan tahun. Anda butuh subjek yang jelas, jujur, dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Banyak pembeli overkredit hanya fokus pada tampilan rumah, padahal bahaya terbesar justru tersembunyi di balik kertas utang. Rumah bisa terlihat rapi, cat masih baru, lingkungan nyaman, tapi kondisi finansialnya busuk. Overkredit bukan sekadar melanjutkan cicilan, ini tentang mewarisi seluruh riwayat hubungan antara penjual dan bank. Jika Anda gagal membaca jejak utang, Anda sedang membeli masalah yang belum meledak. Dokumen paling penting yang sering diabaikan adalah salinan perjanjian kredit. Inilah kitab hukum antara penjual dan bank. Di dalamnya tertulis aturan permainan yang akan mengikat Anda bertahun-tahun ke depan. Cek jenis bunga, apakah tetap atau mengambang. Cek pasal denda pelunasan dipercepat. Banyak pembeli kaget karena ingin melunasi lebih cepat, tapi justru dihukum denda puluhan juta akibat tidak membaca satu pasal sederhana. Waspadai jebakan bunga mengambang. Di awal cicilan terlihat ringan karena promo, tapi setelah masa tertentu, bunga bisa melonjak tanpa kompromi. Grafik cicilan bisa naik drastis hanya dalam 1 tahun. Semua itu sudah tertulis rapi di perjanjian kredit. Bank tidak pernah berjanji secara lisan, yang berlaku hanya tulisan. Jika Anda tidak siap menghadapi lonjakan cicilan, sebaiknya mundur sebelum terlambat. Selanjutnya adalah rekening koran 12 bulan terakhir. Ini bukan formalitas, ini alat pendeteksi kebohongan paling jujur. Minta cetakan resmi dari bank, bukan foto layar ponsel. Perhatikan pola pembayaran. Jika sering terlambat, berarti ada denda berjalan yang menumpuk di sistem. Denda ini tidak hilang, ia akan diwariskan ke Anda sebagai pembayar baru, meskipun penjual bersumpah cicilannya lancar. Kesalahan fatal berikutnya adalah salah menghitung sisa utang. Sisa utang bukan hasil perkalian cicilan dengan sisa bulan, itu mitos. Sistem perbankan bekerja dengan bunga dan pokok yang kompleks. Wajib minta surat resmi sisa pokok utang dari bank. Angka inilah harga sebenarnya rumah tersebut. Gunakan data ini untuk menawar secara rasional, bukan dengan perasaan. Terakhir, jangan lupakan pajak dan dokumen fisik. PBB yang menunggak melekat pada tanah, bukan pada pemilik. Jika 10 tahun belum dibayar, Andalah yang menanggungnya saat balik nama. Minta bukti lunas terbaru. Pastikan juga IMB atau PBG tersedia dan sesuai bangunan. Rumah tanpa izin resmi sulit dijual kembali dan sering ditolak KPR. Murah di awal bisa mahal di akhir. Inilah titik hidup dan mati sebuah transaksi overkredit. Semua dokumen sebelumnya hanyalah pemeriksaan awal. Pengikat hukum adalah jantungnya. Tanpa pengikat yang sah, uang Anda hanya berpindah tangan tanpa perlindungan. Banyak orang merasa aman karena sudah membayar lunas ke penjual. Padahal secara hukum, hak atas tanah belum pernah berpindah. Disinilah mayoritas kerugian besar terjadi, bukan di awal, tapi bertahun-tahun kemudian. Dokumen inti ini bernama Akta Pengikatan Jual Beli atau PPJB. Wajib dibuat oleh notaris, bukan perjanjian bawah tangan. PPJB adalah bukti bahwa hak ekonomi atas rumah sudah berpindah ke Anda, meskipun sertifikat masih di bank atas nama penjual. Tanpa PPJB notarial, posisi Anda tidak diakui sebagai pemilik kepentingan. Jika penjual berubah pikiran atau bermasalah, Anda tidak punya pegangan hukum untuk melawan. Di dalam PPJB inilah konsep subrogasi bekerja. Secara sederhana, Anda menggantikan posisi penjual dalam hubungan dengan bank. Anda menanggung kewajiban, tapi juga harus dilindungi haknya. PPJB memastikan penjual tidak bisa mengklaim rumah lagi setelah menerima uang. Tanpa dokumen ini, penjual masih bisa bertindak seolah rumah itu miliknya, meski cicilan Anda yang membayar. Ini celah pengkhianatan yang nyata. Perhatikan klausul kuasa di dalam akta. Wajib ada kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali. Banyak notaris ceroboh membuat redaksi lemah. Tanpa kuasa mutlak, penjual atau pasangannya masih bisa mencabut persetujuan secara sepihak. Pastikan redaksi memberi Anda hak untuk mengurus, melanjutkan, dan menyelesaikan seluruh proses tanpa hambatan. Ini bukan soal sopan santun, ini soal kendali hukum. Kematian adalah ujian terbesar sebuah transaksi.
PPJB yang baik harus mengatur bahwa perjanjian tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. Hak dan kewajiban harus otomatis turun ke ahli waris. Tanpa klausul ini, anak-anak penjual bisa datang menuntut rumah yang sudah Anda cicil bertahun-tahun. Sengketa seperti ini tidak jarang terjadi dan selalu berakhir mahal secara emosional dan finansial. Banyak orang menawar biaya notaris, merasa 3 atau 5 juta terlalu mahal. Padahal ini adalah asuransi termurah untuk aset ratusan juta. PPJB harus ditandatangani langsung di hadapan notaris oleh semua pihak terkait dengan tanda tangan basah dan saksi resmi. Tidak ada perwakilan, tidak ada jarak jauh. Sekali Anda menghemat di sini, Anda sedang membuka pintu kehilangan rumah di masa depan. Sekarang kita masuk ke fase yang paling sering diabaikan, tapi paling menentukan masa depan. Banyak orang merasa aman setelah PPJB ditandatangani, padahal bahaya terbesar justru menunggu di garis akhir. Bayangkan 15 tahun ke depan, cicilan lunas, Anda datang ke bank dengan perasaan lega. Namun, sertifikat tidak bisa diambil karena nama Anda tidak tercatat. Penjual sudah tidak bisa dihubungi. Di titik ini, Anda sadar, Anda tidak pernah memegang kunci masa depan. Inilah alasan dokumen kelima menjadi penyelamat, Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat. Dokumen ini memberi Anda hak legal untuk mengambil sertifikat dari bank saat kredit lunas. Tanpa akta ini, bank hanya melayani debitur asli. Janji penjual tidak berlaku. Banyak orang terjebak karena merasa penjual pasti akan membantu. Hukum tidak bekerja dengan asumsi, ia bekerja dengan akta tertulis. Jangan sembarangan menggunakan format kuasa. Beberapa bank memiliki redaksi khusus yang wajib diikuti. Strategi paling aman adalah meminta contoh format langsung dari bank, lalu membawanya ke notaris untuk disahkan. Jika bank menolak format Anda, sertifikat akan tetap tertahan. Masalah ini sering baru muncul belasan tahun kemudian, saat penjual sudah berpindah kota atau bahkan negara. Dokumen berikutnya adalah akta kuasa untuk menjual dan balik nama. Ini memberi Anda kendali penuh atas aset. Anda bisa membalik nama ke diri sendiri atau menjual ke pihak lain tanpa perlu menghadirkan penjual lagi. Secara hukum, Anda memegang remote control aset tersebut. Tanpa kuasa ini, rumah Anda menjadi aset setengah mati. Ada nilainya tapi sulit dieksekusi. Pastikan di dalam kuasa tercantum hak substitusi. Artinya, kuasa ini bisa Anda limpahkan ke pasangan, anak, atau pembeli baru. Tanpa klausul ini, kuasa akan mati jika Anda sakit atau meninggal. Rumah yang seharusnya menjadi warisan justru berubah menjadi beban administratif bagi keluarga. Detail kecil ini sering dihilangkan, padahal dampaknya besar sekali. Terakhir, perhatikan masa berlaku kuasa. Kuasa yang baik harus dikaitkan langsung dengan PPJB lunas agar bersifat mutlak dan tidak gugur oleh waktu. Ini teknik hukum tingkat lanjut yang wajib dikawal notaris berpengalaman. Simpan seluruh dokumen asli di tempat aman. Selama kredit berjalan, akta inilah yang lebih berharga daripada sertifikat itu sendiri. Inilah kunci agar rumah Anda benar-benar menjadi milik Anda. Semua dokumen hukum tidak ada artinya jika Anda gagal menguasai rumah secara fisik. Inilah tahap eksekusi, tahap paling nyata dan sering paling bermasalah. Banyak pembeli sudah membayar mahal, tapi tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Penjual menunda pindah, keluarga masih menempati atau tiba-tiba muncul alasan kemanusiaan. Tanpa dokumen pengosongan, posisi Anda lemah. Hukum tidak melindungi niat baik, hanya melindungi kesepakatan tertulis. Karena itu, dokumen keenam wajib dibuat, surat pernyataan pengosongan rumah. Dokumen ini harus mencantumkan tanggal pasti kapan rumah dikosongkan, bukan kira-kira, bukan nanti. Sertakan sanksi denda harian jika penjual terlambat keluar. Angka denda bukan untuk menekan, tapi untuk memastikan komitmen ditepati. Tanpa sanksi, janji tinggal janji, dan Anda yang menanggung kerugiannya. Setelah rumah kosong, lakukan berita acara serah terima. Ini bukan formalitas, ini perlindungan teknis. Catat kondisi rumah secara detail. Angka meteran listrik, air, kondisi dinding, pintu, dan atap. Lampirkan foto sebagai bukti. Banyak pembeli kaget ditagih listrik dan air puluhan juta dari pemakaian lama karena tidak pernah mencatat kondisi awal. Sengketa kecil seperti ini sering merusak hubungan dan menyita energi. Langkah berikutnya adalah notifikasi resmi ke bank.
Kirim surat tertulis bahwa alamat korespondensi dan penagihan dialihkan ke alamat Anda. Meskipun nama debitur belum berubah, ini penting agar semua surat peringatan sampai ke tangan Anda. Kesalahan sistem bisa terjadi. Jika surat masuk ke alamat lama dan diabaikan, rumah bisa masuk daftar bermasalah tanpa Anda sadari. Jika pembayaran cicilan masih menggunakan rekening penjual, kendali harus Anda ambil. Wajib pegang buku tabungan dan kartu ATM asli. Ganti PIN bersama. Jangan pernah mentransfer cicilan ke rekening pribadi penjual. Jalur pembayaran harus langsung ke bank dan berada di bawah kontrol Anda. Banyak kasus penjual menunggak diam-diam karena pembeli hanya mengirim uang tanpa akses ke rekening. Sekarang, kita tutup dengan satu prinsip tegas. Tampilkan kembali 6 dokumen. Identitas lengkap, jejak utang, rekening koran, PPJB, surat kuasa, dan pengosongan. 6 atau tidak sama sekali. Jika satu saja tidak ada, batalkan. Rumah adalah tempat bernaung, bukan sumber sengketa. Jadilah pembeli cerdas yang membeli dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Inilah standar Cash Up.